di luar Mas Agus sebenarnya bisa lihat ataupun enggak, Mas Agus coba deh lihatnya Mas Icang. Aku tahu nasib memang berbeda, aku tahu permasalahan orang beda-beda, tapi coba deh diturutin aja. Contohnya manfaatin segala sesuatu yang ada, entah itu jam kesda, entah itu BPJS, dimanfaatin dulu. Mungkin nanti sisa hasil donasinya bisa lebih bermanfaat. Sorry Mas Agus, dibanding harus lapor, ngelihatnya rumit banget kayaknya. Jatuhnya kayak nggak bersyukur, nggak berterima kasih sama Jumawa. Ini cuma pendapatku dan opiniku aja, mungkin Mas Agus bisa dengar. Saya tekankan sekali lagi, Enak aja lo main enak-enakan lo. karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya. Apaan lo bokis? Kemarin lo ngemis-ngemis di podcast minta pulang ke Aceh. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya. Berapa harga diri lo? Goceng. Nama lo se-Indonesia tuh udah jelek. Gimana rasanya? Saya dibilang jual kesedihan. Iya ngaco lu ya. Kemarin lo bilang apaan? Agus sedih, Agus sedih. Uang donasi. Saya juga itu Air mata lo keluar dari leher. Mana ada? tidak membenarkan itu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Iya, lo kagak minta, tapi lo mohon-mohon. Kalian balikin apa saya minta, tapi kalian memberikan sama saya mohon sama kalian. Kalian memberikan, ya kalian harus ikhlas juga apa yang terjadi gitu kan. Bacot lu, kagak tahu diri, udah dibantu, masih aja songong. Pantas aja lo disiram air keras, banyak karyawan yang lo putusin rezekinya. Menghancurkan saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Itu sih. Berisik lo boti lo, lama-lama mulut lu yang gue siram air keras lo ya. Di acaranya Denny Sumargo, si Agus bilang dokter sudah menyatakan saraf-sarafnya lemah, nggak perlu lagi operasi. Kalau elu Gus nggak ngeluarin bukti seperti yang punya saya bayarnya cash ya, nggak pakai BPJS karena mata ini karunia Allah yang nggak bener-bener tak ternilai harganya. Jadi nggak pakai BPJS. Dicek dokter, saraf mata gue udah hitam semua. Tinggal cuma sedikit banget yang bisa tembus ngeliat. Itu pun udah kabur banget. Karena ternyata dicek mata gue yang kanan, yang kiri aman. Yang kanan sarafnya sudah infeksi berat. Saraf normal seperti ini saraf nih guys. Ini saraf mata. Ini infeksi udah dimakan bakteri dari gigi. Ini yang membuat kebutaan gue 3/4. Baru kemarin EMA tanggal 23 Agustus. Dokternya Rifna dari rumah sakitnya Eye Care Klinik Mata Nusantara. Ya, kalau lu nggak ada begini Gus, jangan bacot lu bilang saraf lu kenapa-napa. Buktinya mana saraf lu kenapa-napa? Hah? Buktinya mana? Keluarin bukti kayak gini. Bukti semua, bukti keluarin. Lihat, gue dari dokter mata dapat rujukan dari dokter ke ini apa namanya dokter gigi gue untuk benerin dulu ini, matiin dulu saraf bakteri di gigi atas ini nih. Akhirnya ini sekarang mau nggak mau mesti dikeluarin, nanti mau dibikin yang baru. Nih foto panoramik, ada nggak lu scan semua yang menunjukkan mata lu nggak kenapa, mata lu sarafnya mati katanya, udah lemah. Mana buktinya? Saraf mata lu lemah itu hanya bisa dibuktikan bukan dengan omon-omon ya Gus, tapi ada scan. Lu udah scan belum? Ya, gue tahu prosesnya karena gue ngalamin. Agus blunder, guys. Kalian tahu nggak kenapa tiba-tiba banget Agus bilang dia udah bisa ngelihat? Sebenarnya ini penyebabnya. Perhatikan ya. Pas hostnya nunduk, dia juga nunduk dong. Kok bisa? Padahal sebelumnya dia bilang dia belum bisa melihat. Nah, dari sini Agus ngerasa, waduh, gue ketawa nih sama netizen, gak bisa nih, gue harus ngarang cerita. Jadilah cerita ini. Tiba-tiba bisa ngelihat kayak gini, saya bisa kayak dan mata kanan. Sumpah ini keluarganya banyak drama banget, Cok. Masalahnya kalau emang itu pertama kali momen dia ngeliat, istrinya pasti kayak terharu gitu dong. Lah ini kayak cengir-cengir doang, bejir. Terus nih Gus, lu masih pakai kapas itu buat apa Gus? Kalau memang lu udah bisa ngeliat, ya udah nggak usah pakai kapas-kapasan segala itu di mata. Gue tiba-tiba jadi keinget omongan Wawa deh. Perasaan dia bilang Agus ini udah nggak bisa ngeliat. Kan si Agus sudah diponis, saya udah ngomong ke Mbak Novi. Mbak Novi kan selalu tanya sama saya, itu gimana perkembangan angkat tangan.
dokter sudah angkat tangan untuk dia tidak bisa melihat lagi. Itu udah divonis karena saya udah komunikasi dengan dokter Parabi. Dokter Parabi katanya Agus udah nggak bisa ngelihat. Itu buktinya masih bisa kok ngelihat. Tapi apa jangan-jangan Agus ini benar-benar dapat hidayah lagi, dapat mujizat. Jadi doa orang-orang yang zalim terhadap dia itu benar-benar berbalik arah. Doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya. Ini apa Gus? Agus, Jadi gini loh Mas, awalnya kan Mas Agus itu bilang sedih, terus pengen melihat lagi. Nah terus Mbak Novi itu open donasi lah sampai terkumpul 1,5 M itu. Yang mendonasi itu pengennya buat pengobatan Mas Agus, uang 1,5 M itu. Nanti kalau sisa entah itu untuk kebutuhan Mas Agus juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kan buat pengobatan biar Mas Agus ini bisa melihat lagi. Orang-orang yang berdonasi itu pun punya kebutuhan masing-masing Mas Agus. Uang yang seharusnya bisa untuk kebutuhan lain-lain itu didonasikan untuk Mas Agus biar Mas Agus itu bisa melihat lagi gitu loh. Aku donasi 100.000 padahal aku kuli bangunan gaji 75.000. Masih merasa kasihan, tapi malah begitu. Lihat, negeri ini banyak sekali orang-orang yang baik hati, ya. Netizen itu banyak sekali yang memiliki hati yang luar biasa. Bayangin, gaji 75.000, dia donasi ke Mas Agus 100.000. Artinya satu hari dia kerja itu dikasihkan ke Mas Agus waktunya itu. Luar biasa kan? Makanya saya berharap dan punya keyakinan negeri ini akan menjadi negeri yang luar biasa, makmur, ya. Karena masih banyak orang-orang baik seperti ini contohnya. Kemarin bilangnya nggak bisa lihat, udah nggak bisa diselamatkan. Bisa lihatnya pakai acting lagi. Tiba-tiba aku bisa melihat. Ini warna apa? Warna pink ya. Kemarin kau podcast, kau bilang dokter udah vonis nggak bisa diselamatkan. Ini buktinya cengkunek kau banyak kali. Ini kan udah bisa lihat, berarti uang donasi itu nggak perlu kan? Balikkan uang itu, udah bisa lihat kan? Berarti bentar lagi mau sembuh, bisa lah kerja. Ngapain uang itu MM-an di situ? Matamu itu bisa menengok lagi aja, istri kau itu nggak terkejut. Malah dia di samping kau itu dia kayak menahan ketawa. Aku depresot, tahu nggak? Ya cuma lah nggak depresot, uang MM itu nggak dapat. Adalah perban ya. Nah, perbannya Agus kadang di kiri, kadang di kanan, lama-lama di dagu nih. Di jidat. Nah, ini pertanyaan kita ya. Kadang di kiri, kadang di kanan, kadang dua-duanya. Kadang di tengah, kadang di pinggir. Nah, kalau di sini kita lihat di sebelah mata kanannya Agus yang dia bisa lihat dapat mujizat, itu perbannya tuh nggak di tengah guys. Nah, nggak di tengah dia, tapi kayak di sini, kayak agak di pinggir dikit. Nah, kalau di pinggir dikit, menurut analisa gembelnya Let's Go, berarti dia punya celah untuk melihat gitu. Nah, makanya tadi kalau kalian lihat nih video ini, dia tuh waktu dikasih duit, tangannya nada sendiri guys. Otomatis nada. Oh kan, nada sendiri dia tangannya. Pas mau dikasih duit, tangannya langsung, mana. Nada sendiri nih. Berarti kan menurut Let's Go, apakah Agus ini bisa melihat melalui celah-celah kapasnya gitu ya, karena agak pinggir sedikit. Nah, atau memang instingnya dia kalau ada duit langsung ada aja gitu. Dan pertanyaan kita ya. Soalnya kadang kiri, kadang kanan, jangan nanti pindah ke dagu Gus gitu. Udah Let's Go suruh Agus banyak jangan di mata, di congor. Dan ternyata akhirnya uang donasi untuk Mas Agus itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk pengobatan tadi. Nah, itu yang menjadi problem. Tapi gini Mas Agus, masih ada sisa uang 100.000 nggak? Kalau masih ada uang 100.000, bisa buat pre-order kaos WKC. Itu bisa di DP 50.000 dulu. Bahannya katun kompet 24S, sablonnya Plastisol. Kalau Mas Agus mau, langsung aja hubungi nomor yang ada di bioku. Gitu aja Mas Agus.